Selamat siang, saya Feili dari 10 IPS 2. Hari ini akan mempresentasikan tentang persahabatan yang sehat. Arti sahabat. Persahabatan adalah suatu bentuk hubungan yang dekat yang akan melibatkan suatu kesenangan, percaya, penerimaan, respect, saling membantu, menceritakan sebuah rahasia, pengertian, dan juga spontanitas. Sahabat dan teman itu berbeda. Teman adalah orang yang hanya ingin sekedar dekat saja dengan kita. Sedangkan sahabat adalah orang yang bukan hanya ingin sekedar dekat dengan kita, tapi juga ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Kita dapat belajar dari persahabatan yang sehat antara Yonatan dan Daud di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-4. Ketika Daud habis berbicara kepada Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dari ayat di atas kita bisa melihat beberapa unsur penting yang harus ada dalam persahabatan yang sehat, seperti yang ada pada persahabatan antara Yonatan dan Daud. 1. Pengikatan janji, seperti Yonatan dan Daud yang berjanji untuk saling setia satu terhadap yang lain, saling mengasihi dan saling menolong, jika memungkinkan selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Saling setia artinya tidak mengkhianati persahabatan mereka, tidak berlaku lain di mulut, lain di hati, dan lain pula di tindakan. Saling mengasihi bukan seperti kasih antara pria dan wanita di dalam hubungan pernikahan, tetapi kasih sejati antara sesama. Mungkin mereka mengikat janji untuk saling tolong dan saling topang. Sekalipun hal itu bukan merupakan hal yang mudah, tetapi demikianlah dua orang sahabat harus saling menolong dan menopang. 2. Mau merendahkan diri. Yonatan yang adalah anak seorang raja Israel merendahkan diri sedemikian sehingga ia melepaskan semua atribut keprajuritannya dan memberikannya kepada Daud. Pada sisi yang satu, Yonatan merendahkan dirinya, tetapi dari sisi yang lain ia meninggikan sahabat barunya. Persahabatan tidak bisa didirikan di atas dasar uang, kekayaan, pernikahan, pekerjaan, kesamaan agama, atau apapun juga. Persahabatan harus dibangun di atas dasar kesamaan. Jika satu pihak merasa lebih tinggi, maka ia cenderung memerintah. Jika satu pihak merasa lebih rendah, maka ia cenderung menerima saja, sehingga interaksi persahabatan yang tidak sehat akan terjadi. Itu sebabnya Yonatan menurunkan dirinya dan menaikkan Daud lebih tinggi. 3. Kasih yang mau berkorban. Seorang sahabat harus mengasihi dan rela berkorban bagi sahabatnya, jika hal itu memang perlu ia lakukan. Yesus menyebut kita sahabatnya, dan sebagai sahabat, ia rela mati menggantikan kita agar kita luput dari kematian kekal, seperti dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. 4. Ada keterbukaan, ketulusan, dan kejujuran. Hubungan persahabatan harus diisi dengan keterbukaan, ketulusan hati, dan kejujuran. Semua harus jelas dan jernih. Tidak ada rahasia atau hal-hal yang disembunyikan terhadap sahabatnya. Rencana, keinginan, kehendak, dan perasaan yang satu diketahui oleh yang lain, apa adanya. Demikian pula sebaliknya. Bahkan semua kekurangan, kejelekan, dosa, dan lain-lain, tidak ada yang tersembunyi bagi sahabatnya. Seseorang akan merasa nyaman jika ia berbicara kepada orang yang terbuka, tulus, dan dapat dipercaya. 5. Tuhan yang menjadi pusat persahabatan. Di dalam persahabatan yang sehat, Tuhan selalu dilibatkan di dalamnya. Tuhan menjadi saksi, penengah, dan pengikat bagi mereka. Jika Tuhan dilibatkan di dalam persahabatan kita, maka persahabatan itu akan menjadi langgeng, karena kita akan menghormati persahabatan itu dan juga menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kerajaan Allah dalam persahabatan itu. Kesimpulan dan saran dari penjelasan tadi dapat diperoleh bahwa dalam meningkatkan nilai solidaritas kita harus menjalin persahabatan Kristen. Persahabatan adalah hubungan sadar yang dibangun karena kesamaan visi dan misi untuk menjalin kehidupan bersama. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbatasan dan reflektif, sedangkan pengertian sahabat sejati menurut Alkitab adalah kesetiaan kawan, dengan kata lain, solidaritas.
Jadi implement persahabatan Kristen yang telah diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Untuk meningkatkan nilai solidaritas di era milenial ini harus bisa menjalin persahabatan Kristen yang disadari oleh kasih dan penghargaan dengan mengimbangi perkembangan pertumbuhan dari generasi ke generasi, diiringi dengan adanya modernisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menyimak, Tuhan Yesus memberkati.